Kalau kamu cari rumah yang bisa jadi tempat tinggal sekaligus menunjang image dan juga bisnis, rumah ini wajib masuk wishlist kamu. Ada di kawasan Citraland. Kawasan Citraland tuh memang enak banget ya, apalagi di klaster yang ini masih masuk Citraland utama, deket banget sama patung Merlion yang menjadi simbol ikoniknya Citraland. Nah, rumah yang ada di belakang aku ini, kalau kamu waktu lewat nggak mungkin nggak nengok sekali teman-teman. Karena apa? Desain fasadnya menurut aku ini punya vibes kayak di luar negeri, setuju nggak? Nah, kalau teman-teman memang ada suka pada bagian tertentu pada rumah ini, jangan lupa ninggalin komen di bawah ya. Nanti aku akan balasin kalian satu persatu. Nah, kalau kita liatin dari depan seperti ini, selain fasadnya itu punya vibes kayak luar negeri, ini punya banyak banget detail-detail premium pada bagian depan. Contohnya ada para-para di atas, terus penggunaan kaca temper yang cukup banyak. Kemudian pada bagian warna menurut aku ini kayak minimalis gitu ya. Jadi banyak banget permainan warna yang dipatuin, jadi rumah ini tuh nggak tampak ngebosenin seperti itu. Nah, kalau ukurannya sendiri, luas tanahnya itu ada di 200. Untuk spesifikasi dan juga harga, kalian silahkan cek di deskripsi, di situ sudah ada harga yang paling update. Kemudian kalau misalkan teman-teman memang ada kebutuhan suka dengan luas bangunan yang besar, ini cocok banget karena luas bangunannya di dalam itu sangat-sangat lega banget. Nah, kalau misalkan para suami nih, bapak-bapak contohnya suka banget dengan carport ataupun punya kendaraan yang cukup banyak, nah ini menunjang banget buat gaya hidup Anda semua, karena carportnya ini muat sampai dengan 2 jumbo dan punya garasi menurut aku tuh lebar banget. Ini nanti aku akan liatin pada saat kita masuk ke dalam. Nah, ini kalau udah di dalam aku nggak perlu pakai kacamata lagi. Kenapa? Karena langsung kerasa adem teman-teman. Ini balkoninya, carportnya itu juga sekaligus bisa jadi balkoni. Jadi kayak aku tuh sebutnya biasanya ini sky balkoni. Nggak melulu ngeblok sampai ke arah sana karena di sini masih dikasih area skylight seperti ini. Jadi di bawah ini kamu bisa dapetin nuansa mewah juga dari bawah kanopinya yang sudah dikasih aksen kayu-kayu seperti ini. Dan di setiap sisinya ini juga bukan pakai cat biasa, tapi dikasih cat bertekstur, jadi meminimalisir retak rambut. Rumah ini akan bisa kamu pakai dalam jangka waktu yang cukup lama, jadi efisien banget kan teman-teman. Nah, kalau yang ini memang kita mau masuk ke area utamanya itu langsung ke lantai yang kedua, karena yang di bawah itu memang khusus service area garasi seperti itu. Memang ada yang suka sih teman-teman, karena apa? Karena rumah ini mempunyai vibes itu kayak lebih eksklusif. Kita waktu mau naik kan pakai tangga kayak gini tuh, jadi lebih tinggi. Di depan ini pun juga masih dikasih pengaman, kasih kaca temper juga kayak gini. Sisi-sisinya ini nggak polosan ya, masih dikasih hijau-hijau, jadi kalian bisa ngerasain nuansa tropisnya. Kecil-kecil ya, minimalis masih ada di sebelah sisi. Dan waktu kita mau naik, ini memang kan karena aku ambil videonya kan menuju siang ya, tapi kalau misalkan sore, ini nanti ada lampu-lampu yang menyala, contohnya ada di bawah sini. Jadi tampilannya tuh tampak elegan nanti pada sore atau malam hari teman-teman. Cukup tinggi ya kok ya, seperti ini. Dan ini juga sudah dapetin tutupan seperti ini. Ini sih aku sebutnya biasanya sih teras ya, teras kayak gini. Dan ini adalah salah satu keinginan aku, karena biasanya yang dapet sky balkoni gini itu cuman kamar di depan. Tapi sekarang kamu juga bisa manfaatin dari pas masuk ini, belok gini menuju ke balkoninya. Nah, seperti ini. Dan balkoni ini juga bukan sembarang balkoni karena udah luas banget, teman-teman. Seperti ini. Jadi
full ya, tutupan dari carportnya tadi, balkoninya buat situ. Dan ini flooringnya udah pakai yang motifnya kayu kayak gini. Pegangannya pun juga udah pakai stainless, jadi enak banget. Nah ini kawasannya jangan khawatir ya, jadi row jalannya juga luas banget. Ini salah satu klaster yang udah mateng, jadi kayak tumbuhannya semua sudah pada rindang. Kalau kita nikmatin fasadnya dari depan seperti ini, gila, cakep banget ya. Tuh, warnanya, terus ornamennya, bahkan di atas itu atapnya itu juga udah ada lengkungannya, jadi bukan kotak-kotak lagi. Jadi detail-detail kayak gitu lebih menunjang kalau rumah ini tuh terkesan lebih premium. Dan ini loh teman-teman yang paling aku suka selain balkoni ini ya, itu adalah di motif pintunya. Ini motif baru, aku belum pernah lihat motif seperti ini selama aku syuting rumah-rumah premium di Citraland. Jadi ini motifnya kayak agak kasar seperti itu, cuman memang di sini udah dipoles jadi tampak kinclong dan lengkap ada smart door lock-nya, double door, besar banget. Wow, seperti ini. Let's go, kita masuk. Ini penampakan pintunya kalau dari dalam ya teman-teman. Wah, megah banget seperti ini. Menariknya rumah ini itu bukan cuma hanya punya luas bangunan yang begitu besar, tapi punya area-area yang bisa menunjang kamu untuk dijadikan area bisnis pribadi ataupun study room. Contohnya kayak ada di sebelah kanan aku ini. Nah, di sini bisa pakai buat ruang office, les anak, ruang bermain, kamar tidur pun juga boleh teman-teman. Sorry. Nah, ini multifungsi gitu karena sudah ada kaca-kaca pembatasnya kayak gini. Biasanya kalau kita punya balita atau kita ada kerjaan pribadi, ini bisa jadi office nih, pilihan kan. Jadi kita nggak perlu mengorbankan satu kamar sebenarnya ya Go ya, gitu. Nah kalau office ini paling enak dekat kamar mandi. Di sini sudah ada powder roomnya, tuh dari situ. Oh ya kok aku mau liatin detailnya ya, tadi aku belum tunjukin kalau di sini. Jadi ini area ruang tamu, tuh lihat drop ceilingnya, cakep. Ini bentuknya bulat, yang mana kalian pasti tahu ya kalau kita bikin suatu bentuk kalau oval atau bulat itu memang agak effort daripada kotak ya. Jadi sudah dibikin bulat supaya lebih elegan di daerah situ. Nah di sini ada satu kamar tidur teman-teman, sebelah sini tuh. Dan ini kamar mandi dalam. Karena ini memang menghadap ke arah sana, jadi kalau misalkan pasangin korden sebenarnya sudah oke lah, totally udah dingin teman-teman di sebelah sini. Nah kita intip di kamar mandi dalamnya, tuh kamar mandi dalamnya udah secantik ini dengan warna-warna yang terang, membuat area kamar mandi ini tampak lebih lebar dan juga nyaman teman-teman. Untuk sanitary semua lengkap ya, showernya pun juga dapat dua, head shower sama hand shower. Lanjut lagi, nah ini aku suka banget sama area ruang utamanya yang ada di tengah seperti ini. Bayangin ya, makan, nonton TV, semuanya bisa kalian lakukan di area sebelah sini, didukung oleh drop ceiling yang menurut aku ini nggak terlalu norak ya, jadi tetap ada permainan warna kuning dan juga lampu gantung yang berbentuk beacon seperti ini. Tuh. Siapa yang setuju sama aku kalau ini lampu gantung bentuknya kayak beacon, ya kan? Beacon kuning sama beacon putih ini. Nah kalau area makan mungkin teman-teman bisa tempatin di area sebelah sini ya, karena itu ada ruangan bisa jadi area dapur kering seperti itu. Jadi dapur keringnya punya space tersendiri nih. Tapi asik juga kalau misalkan kita mau pakai buat jadi area minibar ya kok ya sebenarnya ya. Jadi didesain agak gelap. Jadi teman-teman mainin kayak wall panel seperti itu boleh. Karena ini memang sengaja dikasih putih-putih supaya kalian kalau mau mainin warna itu juga oke. Nah colokannya pun juga udah dipikirin nih kok. Atas, tengah, dan juga bawah. Ada salurannya buat kamu yang mau pasang wastafel seperti itu. Kalau mau nonton TV nanti teman-teman bisa pasangin di sebelah sini. Ini kalau kasih yang interiornya panjang full dari sini sampai sisi sini, itu pasti wah
cakep banget, main PS dan lain-lain enak ya teman-teman sebelah sini, karena di sini di sampingnya ini ada satu area sisi terbuka, jadi kita sebutnya balkoni belakang buat jadi sirkulasi angin, dan di sini terbuka nyambung, jadi area void ini akan tampak nyambung dengan area laundry yang ada di bawah, karena sebentar lagi kita akan ke bawah seperti itu. Dan di sini udah pakai pembatas kaca yang dikasih American style gini ya, American style gini. Ini kusennya udah bagus ya teman-teman, ini bisa dibuka juga, jadi mau double door dibuka semua juga oke, seperti itu. Kemudian kita akan bahas di area tangga. Oh, tangganya ada dua ya, jadi tangga menuju basement dan juga tangga menuju ke atas. Jadi waktu kita mau ke basement nanti ya. Nah ini aku mau bahas kalian karena kita mumpung ada di tengah, jadi area tangganya di sebelah sini ini udah pakai yang motif marmer. Ini marmer ya kok ya? Bukan ya, granit tapi motifnya marmer, dan di ujungnya juga sudah nggak terlalu lancip, udah diukir seperti ini, jadi nyaman buat kita punya anak kecil, kasih kaca temper dan pegangan yang minimalis pakai kayu seperti ini. Let's go, kita ke bawah ya, lewat sini. Waktu mau ke garasi, ini anginnya tuh kerasa loh teman-teman, masihan dari atas. Dan ini adalah rumah luas 200 pertama yang punya garasi yang segini luas ya kok ya. Ini kalau diisi mobil-mobil EV ya, REV gitu, bisa sampai 6 loh teman-teman. Atau yang mobil-mobil yang apa ya, yang kayak Agya Brio lah ya, yang kecil-kecil, mobil city car gitu, bisa sampai 4 juga di sini teman-teman. Lihat nih, luas banget. Dan bukan cuma luas, tapi kita utamain apa? Fungsional. Jadi ada beberapa area-area tempat kayak di sebelah sini. Nih, ya kan? Jadi storage, gudang dan lain-lain bisa. Kamar tidur ART, ya kan? Atau punya driver juga boleh. Kemudian di sini juga ada beberapa colokan, 1, 2. Jadi kalau Mas mau pasangin wall charger itu juga oke, teman-teman. Kemudian ini yang paling bikin ART betah kali ya, karena cucinya udah seluas ini, jadi kita nggak perlu berdesakan. Ini outdoor juga, kalau mau pasangin kanopi kaca temper juga boleh, tapi ya kayak anginnya nggak kerasa gitu teman-teman ya. Jadi sesuaiin aja lah seperti itu. Kemudian kita intip di dapur basah ya. Oh ini, nah ini masih ada space lagi kecil nih, buat storage sepatu atau apa, koper-koper kayak gitu ya. Nah ini dapur basah, dapur basahnya jadi kita pakai sistem yang terbuka aja gini, jadi nggak ada pintu, nggak ada apa ya toh, jadi semua itu bisa masuk sempurna. Mau masak dengan keluarga besar juga bisa teman-teman. Dan di sini kamar mandi ART-nya di sebelah sini. Intip sedikit aja materialnya, walaupun ini kamar mandi ART tuh, materialnya udah kayak pakai kloset duduk loh ya. Di sini ada satu space lagi mungkin buat jadi storage makanan. Setelah kita puas melihat di lantai yang paling bawah, kita langsung naik ke bagian favorit pemirsa, yaitu di lantai yang paling atas tempat kita beristirahat. Let's go. Nah ini ada detail-detail yang nggak ada di rumah lain, jadi di setiap beberapa step anak tangganya ada stoppernya seperti ini. Tuh, itu dibikin bukan tanpa fungsi ya. Jadi fungsinya itu, jadi kalau kita mau naik ada pemberhentiannya sedikit, nggak terlalu nuki, jadi kita nggak terlalu capek. Yang mana sebenarnya ini membutuhkan space yang lebih. Nah tapi kalau kita lihat di lantai yang paling atas, walaupun tangganya dibikin ada stoppernya, masih punya space yang segini luasnya, kayak gitu. Nah di sini ada 3 kamar tidur, 1, 2, 3. Aku mau tunjukin yang di belakang dulu. Jadi ini punya satu space area terbuka, yang mana belokan-belokan seperti ini teman-teman juga bisa manfaatin lagi karena ada colokannya. Misal mau taruh jadi area bersih-bersih apa itu vakum kayak gitu juga boleh. Nah ini berfungsi kalau misalkan teman-teman mau jadikan area laundry khusus buat para penghuni. Jadi laundry areanya terpisah ya sama ART yang di bawah. Boleh banget teman-teman karena sudah ada colokannya seperti ini, ada tutupannya. Jadi anti hujan, anti badai kayak gitu. Tapi pegangan tangganya tuh ternyata kayak gini semua sampai ke atas loh teman-teman. Ini bagus sih.
jadi safety ya. Terus ada skylightnya juga, bisa kelihatan dari sebelah sini. Nah, lampunya memang lampu tanam, jadi memang di sini kelihatannya clean, bersih. Nah, di sini ada 2 kamar anak ya. Aku mau tunjukinnya di mana ya? Di sini dulu apa sini dulu ya? Ini dulu deh. Jadi semua kamarnya itu master bedroom, teman-teman. Nah, kebetulan kamar yang ini punya dapet potongan untuk kacanya tuh yang dari depan gitu ya. Bukaan kacanya kan memang kelihatannya tuh kayak Eropa gitu lah ya. Nah, itu teman-teman dapetin dari sini. Jadi jendelanya tuh cuman yang bisa dibuka tuh cuman yang ini. Tuh, seperti ini. Kelihatan kan tetangga, tuh teman-teman aku lagi pada makan. Kayak gitu. Ya, kita review santai-santai aja ya teman-teman. Aku tuh nungguin teman-teman komen sih sebenarnya. Komen itu nggak selalu melulu tentang tanya tentang rumah ini sih sebenarnya. Komen tentang bagian-bagian yang teman-teman suka tuh nggak apa-apa. Aku pasti balas kok satu persatu ya. Nah, ini kamar mandi dalamnya. Wow, punya double shower yang warnanya hitam seperti ini. Tuh, jadi maskulinnya masih ada lah ya di dalam. Sanitarinya semuanya lengkap, wastafel, kloset, dan belokan seperti ini buat jadi area menaruh wardrobe. Kalau kamar yang ini itu punya balkoni seperti itu. Sebelum kita ke sana, kita ke belokannya sedikit kayak gini. Kamar mandinya ini kayak memanjang gitu. Jadi penempatan wastafel, kloset sama ini apa ini namanya shower. Ini jadi berdampingan seperti ini, ada pembatas kacanya. Ini lumayan loh ya. Kadang itu aku kalau di rumah-rumah tuh agak ada ininya, itu ada banyak banget calon buyer yang menanyakan, loh kok nggak ada pembatasnya. Makanya sekarang sebelum calon buyer nanya, sudah dikasih duluan gitu. Dan kalau kasur teman-teman tempatin di sini menghadap ke arah sebelah sana, otomatis TV-nya di situ. Dan ini kita langsung ke balkoni. Nah, ini para menutupi ini ya, apa namanya, matahari. Kelihatan lebih adem ya. Jadi balkoninya dari sana sampai ke ujung sebelah sini. Ada drainasenya juga kayak gini. Nah, dan tutupan dari atas. Jadi tutupannya ini memang sudah dari atap rumahnya yang memang lebih maju, teman-teman. Seperti itu. Cukup nggak? Gitu, teman-teman. AC ya, nanti AC teman-teman pasang sendiri lah ya. Masa bingung tentang AC ya kok ya. Harga juga masih nego gitu loh ya. Nah, ini ada beberapa space kayak gini buat jadi storage kalau kita mau taruh rak buku dan lain-lain, itu juga masih possible banget. Oh ya, di sini tuh ada beberapa titik CCTV, tadi aku lupa. Di sini, terus di bawah di area carport itu udah nyala juga teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu pasangin lagi. Kemudian ini aku bisa bilang di kamar utama, karena punya dimensi yang lebih luas dibanding kamar-kamar yang satu sebelumnya, karena punya area drop ceiling, jadi ini penanda ya, seperti itu. Kemudian untuk di area sebelah sini bisa jadi small office gitu lah ya, karena sudah ada lampu sorotnya seperti itu. Jangan lupa didiskusikan dengan jasa interior yang bagus, baik dan benar, agar penataan ruangannya itu lebih fungsional lagi. Kemudian di sini pasti ada balkoni di belakang. Enak loh kalau rumah itu ada balkoninya kayak gini, ya kan? Nah, ini adalah lantai yang tertinggi dari area void yang di bawah seperti itu. Jadi kalau kita lihat di bawah, tadi ada laundry area, kemudian yang di atas itu ada buat kita nonton TV, dan yang di atas ini tempatnya kamar tidur. Kalau aku lihat sederetan sih memang rumah ini udah paling tinggi ya. Karena apa? Karena plafonnya, silingnya ini lumayan loh teman-teman, tinggi. Jadi kerasanya memang lebih lega lagi. Nah, belokannya ini aku sudah punya bayangan kalau mau taruh lemari-lemari di sini juga oke, meja rias ya. Terus di kamar mandi dalam, nah ini punya vibes yang beda dengan kamar mandi yang lain-lain, karena ini kan kamar utama. Jadi penempatan
klosetnya ada di balik pintu biar cantik gitu ya, kita buka pintu nggak langsung kelihatan kloset. Dan ini udah pakai merek yang Kohler punya gitu. Kemudian wastafel yang panjang ini punya Kohler. Terus ini kan panjang ya, nanti teman-teman bawahnya kasih kabinet, punya urinoir khusus nih di sini. Ini kesukaan para bapak-bapak gitu. Jadi nggak perlu bertengkar. Kalau misalkan kita punya keinginan dan keinginan. Terus ini ada dapat shower box juga ya. Memang tidak ada pintu. Kemudian di dindingnya untuk yang di area mandi ini memang dikasih yang vibes-nya ada batu alamnya kayak gini. Kenapa? Karena biar tampak kayak lebih tropis aja sebenarnya. So teman-teman kalau mau tambahin hijau-hijau itu juga boleh sebenarnya. Head shower, hand shower udah pakai merek Kohler. Mantap. Jadi kalau teman-teman memang ada kebutuhan pingin luas bangunan yang lebih, ini bisa jadi salah satu best option. Atau misalkan teman-teman mau Gio bantu untuk lihat rumah-rumah citra dan lainnya, silakan hubungin di nomor WhatsApp di bawah ini. Nanti kita survei bareng. Jangan lupa follow kami di sosial media lainnya. Kalau kalian suka dengan desain fasad rumah yang seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga comment. See you on the next video. Thank you for watching.